Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ibu. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak Fatul pimpin temannya untuk berdoa. Tempo duduk siap. Gerak. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Terima kasih Fatul yang telah memimpin teman-temannya berdoa. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita bisa lancar sampai dari awal sampai akhir. Nah, anak-anak ibu semuanya, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, semua kita bisa hadir dan bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua anak-anak ibu mohon berdiri dan sikap sempurna. Ikuti ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dan bantu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik, tadi kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan nyanyi Indonesia Raya tadi meningkatkan rasa nasionalisme kita. Nah, anak-anak ibu semuanya, minggu lalu kita telah belajar tentang siapa yang masih ingat? Sumber daya. Ya, bagus. Sumber daya. Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran dengan tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema ketiga, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Nah, anak-anak ibu semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah contoh sumber daya
gambar yang ada? Siapa yang tahu? Ini apa? Penebangan hutan. Apa sayang? Penebangan hutan. Yang lain? Sama? Ya. Ini adalah penebangan hutan yang berakibat hutan itu menjadi gundul. Nah, ini. Gambar kedua gambar apa? Harimau mati. Harimau yang mati. Nah, gambar 1 dan gambar 2. Gambar yang pertama ini adalah penebangan hutan yang berakibat adanya hewan yang mati. Nah, nih. Agar gambar ini keadaan seperti ini tidak terjadi, apa kira-kira usaha kita? Apa? Angkat tangannya. Pakai sistem menebang pohon dulu. Iya, dengan menebang pohon dengan memilih yang bagaimana? Yang bagaimana kita pilih semuanya kita tebang? Yang bagaimana? Yang sudah tua atau sudah besar, sehingga tidak semuanya seperti ini, roboh seperti ini. Nah, yang tua, yang besar dipotong atau ditebang, kemudian anak-anaknya bisa tumbuh. Nah, jadi hewan ini tidak kehilangan tempat tinggalnya. Nah, ini upayanya. Siapa bisa membaca? Ya, bagus, Mutia, silakan baca. Upaya agar hutan tidak gundul dan hewan yang ada di hutan tidak mati adalah hindari menebang hutan sembarangan agar sumber daya alam yang ada di hutan dapat terjaga dengan baik. Ya, bagus. Bisa dipahami ya? Bisa. Selanjutnya. Silakan simak ya video. Solok merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat dan mempunyai posisi strategis karena berada pada persimpangan jalur antar kabupaten dan antar provinsi. Apabila dilihat dari bentang alam pun, Solok termasuk wilayah yang topografinya bervariasi. Solok terdiri atas daerah dataran rendah hingga puncak yang menyajikan keindahan panorama alam. Ada banyak tempat wisata alam di Solok yang harus dikunjungi jika Anda berkesempatan mampir ke daerah ini. Nah, daerah mana tadi? Solok. Daerah Solok. Ya, daerah kita. Nah, sekarang ini. Siapa yang tahu apa ini? Solok pernah ke sini? Pernah. Siapa yang sudah pernah? Siapa yang sudah pernah? Semua sudah pernah? Nah, ini. Kebun teh. Sudah juga ke sini? Sudah. Yang selanjutnya ini apa ini? Rumah? Kemudian kebun teh itu adalah merupakan sumber daya alam yang yang ada di kota Solok. Nah, sekarang sumber daya alam yang ada ini itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya bagi masyarakat. Kemudian ini yang akan kita diskusikan nanti. Kira-kira manfaat dari gambar sawah Solok tadi apa? Kemudian manfaat kebun teh apa? Selanjutnya manfaat dari danau apa? Ya. Kemudian LKPD yang kedua itu tentang bagaimana cara kita melestarikan sumber daya alam tersebut. Nah, Ibu ada LKPD yang akan kita diskusikan. Sebelum berdiskusi, tolong perhatikan dulu petunjuk pengerjaannya.
Kemudian diskusikan LKPD ini, Ibu berharap kepada semua anak-anak Ibu untuk dapat aktif semuanya memberikan pendapat. Siap? Siap. Ada pertanyaan, Nak? Tidak. Bisa kita lanjut bekerja? Bisa. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan dibuka. LKPD letakkan di tengah, Nak. Di tengah. Dan untuk mengerjakan LKPD ini, Ibu beri waktu 10 menit. Bisa? Bisa? Ya, silakan. Silakan bekerja. Silakan diskusikan. Apa saja manfaat yang didapat di Ini kita di tengah. Silakan diskusikan. Semua ikut ya. dapat pencaharian kalau nelayan. Dari pertama. Silakan semua aktif berdiskusi. Ada kesulitan? Ada yang ragu? Kalau masih ada, di sana kan kolom cuma 3. Kalau dirasa masih ada, boleh ditambahkan di bawahnya. Ya, boleh ditambahkan. Mutia juga memberikan pendapat. Lagi, boleh ditambah yang lain. Tidak perlu sendirian. Kelompok 1 ada kesulitan. Bisa Apa yang belakangnya? Apa yang kamu lakukan jika memiliki lahan kosong seperti
yang berkaitan. Apa yang dilakukan? Ada perpilahan kosong ini, apa yang kamu lakukan kira-kira? LKPJ sampai ke belakang ya, sampai ke belakang. Rekreasi. Kelompok 3, bagaimana? Ada masalah? Sudah ada yang selesai? Belum. Nah, kami lanjutkan ya. Bagaimana cara menjaga yang ini? Bagaimana cara menjaganya? Ya, silakan ditulis. Di sini, nggak salah. Di sini. Itu yang pertama, yang kedua apa lagi caranya? Ya, bagus. Silakan ditulis. Masih ada yang lain, boleh ditambah apa lagi pendapatnya? Sudah? Ya, bagus. Kelompok 2 sudah. Kita tunggu kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, kelompok 3 juga sudah selesai. Kelompok 1 silakan lanjutkan. Bagaimana terjadi penembakan terus menerus? Bagaimana kalau terjadi penembakan? Nah, apa yang akan terjadi? Nah, silakan ditulis. Apa lagi? Kalau hutan gundul, apa lagi? Tidak boleh menembak pohon sembarangan. Ya. Tidak boleh membawa pohon. Kalau hutan gundul, apa yang terjadi? Iya, bagus. Silakan ditulis. Nah, waktu habis ya. Nah, setelah ibu perhatikan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah selesai berdiskusi. Sudah selesai semua. Sekarang silakan duduk yang bagus. Nah, karena ketiga kelompok sudah selesai, sekarang kita akan mempresentasikan ke depan hasil kerja kelompoknya. Sebelum ibu tunjuk, ada yang mau? Kelompok mana yang mau? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Yang lain memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Satu, apa saja manfaat yang didapat diambil pada sumber daya alam tersebut? Semua memperhatikan LKPD ini ya. LKPD-nya sama. Ini untuk nomor 1. Lanjut.
A. Tempat wisata. B. Tempat membudidayakan alam. C. Tempat membangkit tenaga listrik atau PLTA. 2. Bagaimana jika sumber daya alam tersebut tidak tersedia jika ikan sulit didapatkan? B. Tidak adanya sumber PLTA. C. Kurangnya tempat membudidayakan ikan. 3. Apa mata pencaharian penduduk yang berada di sekitar lokasi tersebut? A. Nelayan. B. Pedagang. C. Pemandu wisata. Belum. Nah, hasil diskusi kelompok 3 ini membahas tentang nomor 1. Nah, sudah didengar semuanya? Sudah. Bagaimana dengan kelompok lain? Ya, bagus. Silakan. Dengan jawaban kelompok 3. Kelompok 1 setuju dengan jawaban kelompok 3. Yang lain yang berbeda ada? Ada. Kelompok 2 silakan. Apa yang berbeda atau mau ditambahkan? Sama? Sama. Itu bilang tadi berbeda. Nah, silakan ditutup. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya kita minta kelompok 2. Silakan kelompok 2. Perhatikan ya, kelompok 2 akan menyampaikan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi. Perhatikan gambar berikut. Apa yang kamu lakukan jika memiliki lahan kosong seperti gambar di atas? Yang A. Menanam bunga supaya lahan kosong ini terlihat seperti yang bersih. B. Menanam pohon. C. Dan bisa menjadikan tempat wisata atau lapangan. Nah, kami sudahi ini pendapat dari kelompok 2. Jika ada lahan kosong seperti ini, kelompok 2 akan merencanakan mengapa tadi? Menanam pohon, kemudian menanam bunga, agar dia lahan kosong ini menjadi terisi dan indah, tidak terbuang begitu saja. Itu menurut pendapat kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 3? sama. Bu, hasil diskusinya sama dengan Iya, bagus. Hasil diskusinya sama dengan kelompok 3. Kelompok 1 ada yang berbeda? Atau ingin menambahkan? Beda. Ya, silakan sampaikan. Apa lagi? Menanam pohon. B. Memperhatikan hewan. Terus? C. Menanam bunga. Ya. Jadi bisa kelompok 2 berdasarkan dari pendapat dari kelompok 1 bisa ditambahkan ya, kelompok 2. Ya, silakan ditutup. Kalau ada saran dan tanggapan, dipersilakan. Sudah tadi. Demikian hasil diskusi kami. Kalau ada saran dan tanggapan, silakan dipersilakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga akan dibahas oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 1. Yang lain dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, diskusikanlah. 1. Bagaimana melestarikan sumber daya alam di atas? A. Lakukan penyiraman hingga basah. B. Bersihkan tempat tanaman jika ada rumput. 2. Analisislah bagaimana cara menjaga sumber
3. Apa yang akan terjadi jika sumber daya alam tersebut tidak dilestarikan? A. Tanaman akan mati. B. Masyarakat tidak bisa menikmati. Dan C. Tidak ada lagi tempat rekreasi dan tempat kebun teh. Ya. Nah, ini menurut kelompok 3, yaitu kelompok 1 ya, maaf. Itu mereka telah membahas tentang kebun teh. Yang pertama tadi, bagaimana melestarikan sumber daya alam teh tersebut. Kata mereka yang pertama melakukan apa tadi? Melakukan penyelamatan. Yang kedua, tidak membuang sampah. Nah, kemudian yang keduanya, apa yang akan terjadi jika sumber daya alam tersebut tidak dilestarikan? Yang lain bagaimana? Apa yang terjadi? Kata kelompok 1 tadi, tanaman teh akan mati. Dan lain. Betul? Betul. Yang kedua, masyarakat tidak bisa menikmati teh tersebut. Bagus, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu semua sudah berdiskusi dan sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kita lihat lagi ke slide yang ibu tampilkan. Ini tadi. Nah, ini sudah kita diskusikan. Manfaat sawah. Ya. Tadi selanjutnya ini. Sawah. Tahu semuanya sawah? Tahu. Pernah ke sawah? Pernah. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan bersama. Kita akan ada apa, Nak? Nah, yang pertama manfaat sawah untuk kesejahteraan masyarakat. Siapa yang tahu? Menghasilkan pangan. Menghasilkan pangan. Pangan itu apa? Makanan. Padi atau makan? Nah, ya, yang pertama dia menghasilkan pangan atau makan. Nah, yang kedua di Sawah Solo apa yang ada? Ikan. Ada ikan karena Sawah Solo ini istimewa. Selain padi juga ada ikan. Jadi menghasilkan juga menghasilkan ikan. Selanjutnya apa lagi? Rekreasi. Iya, bagus semuanya, tempat rekreasi. Tempat rekreasi. Nah, ini. Kemudian yang gambar berikut. Yang gambar yang kedua. Apa ini? Apa tadi yang pertama? Manfaatnya. Tempat Pariwisata. Iya, tempat wisata. Tempat wisata. Siapa yang pernah ke kebun teh? Benar. Bagaimana pemandangannya? Tidak. Iya. Selain tempat wisata, kira-kira sebagai apa? Tempat menghasilkan teh. Atau kebun teh ini menghasilkan teh. Apa guna teh? Apa guna teh? Untuk apa teh? Untuk diminum. Lanjut. Ini hutan. Di tempat kita ada hutan? Ada. Banyak sekali hutan ya. Apa kira-kira hutan? Apa kira-kira yang dihasilkan dari hutan? Apa yang dihasilkan dari hutan? Apa yang diambil dari hutan? Kayu. Bagus. Adalah kita bisa memperoleh kayu. Yang mana kayu ini banyak manfaatnya. Siapa yang tahu? Ya. Untuk membuat lemari. Apa lagi? Meja. Apa lagi? Apa? Buat pintu.
bangunan. Yang kedua, hutan yang dikelola dengan baik seperti di daerah kita ini ada Line Park. Pernah ke sana? Ini dijadikan sebagai tempat wisata atau tempat rekreasi. Nah, ini manfaatnya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan cara melestarikan sumber daya alam tersebut. Tadi sudah dibahas juga di dalam diskusi bagaimana cara melestarikannya agar tempat wisata atau sumber daya alam yang ada di daerah kita tidak rusak atau tidak tercemari. Kira-kira apa? Apa usahanya? Menjaga dan melestarikan lingkungan. Iya, bagus. Menjaga dan melestarikannya. Apa bentuk menjaga dan melestarikan itu? Tidak bagus, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak menebang pohon Tidak bagus, tidak menebang pohon sembarangan. ya, pohon sembarangan. Nah, itu tentang cara melestarikan sumber daya alam. Selanjutnya, ini kita dengarkan ya. Cara melestarikan lingkungan dan persediaan sumber daya alam diantaranya sebagai berikut. 1. Tidak mengambil sumber daya alam secara berlebihan. 2. Melakukan reboisasi pada lahan gundul. 3. Mencegah perburuan hewan liar. 4. Mencegah terjadinya pencemaran air, tanah, dan udara. 5. Menghemat bahan bakar fosil dan menggunakan energi alternatif. Nah, ini yang kesimpulan dari yang kita sampaikan tadi. Yang pertama, siapa bisa mengulang? Tidak mengambil daya alam secara berlebihan. Tidak mengambil sumber daya alam secara berlebihan. Seperti yang tadi, kalau misalnya kita butuh kayu, kita tebang yang tidak ditebang semuanya. Kalau kita mengambil ikan di danau umpamanya, tidak kita gunakan racun, tapi kita jaring atau kita gunakan cara-cara yang tidak merusak semua habitat yang ada di dalamnya. Kalau kita gunakan racun atau bahan peledak itu, yang kecil, yang besar, semuanya mati. Yang ketiga adalah mencegah perburuan liar. Selanjutnya, mencegah terjadinya pencemaran air, tanah, dan udara. Nah, ini cara. Selanjutnya, jika hal yang kita sampaikan tadi tidak terlaksana, seperti cara menjaga lingkungan tadi tidak terlaksana, maka akan terjadi hal seperti ini. Pembakaran Ini. Keluarkannya hutan, kebakarannya hutan. Apa ini? Terbakarnya hutan. Ada pernah terjadi di daerah kita? Kalau hutan ini terbakar, yang tadi sama dengan penebangan tadi, semua habitat yang ada di sana tidak bisa terselamatkan. Bagus. Nah, ini lagi. Ini akibat apa? Membuang sampah sembarangan. Ini jadinya. Kalau ini terjadi, kira-kira apa akibatnya? Banjir. Jadi kita harus mempunyai kesadaran untuk tidak melakukan atau tidak membuang sampah sembarangan, karena itu akan berakibat pada diri kita. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, ada pertanyaan? Ada yang masih ragu? Tidak. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi
Buat nama, kelas, silakan dikerjakan. Waktu Ibu berikan 10 menit. Baca dengan hati-hati. Buat apa? Kelas. Tidak boleh bekerja sama. Sendiri-sendiri. yang termasuk tindakan menjaga kesehatan lingkungan. Ada yang ragu? Paham kan? Paham dengan soal? Ya. Silakan dilanjutkan.
selesai. Yang selesai jangan ganggu temanya. Sudah ya? Belum. Atau sudah? Dua menit lagi ya. Nah, waktu habis silakan kumpulkan semuanya. Silakan semua mengumpulkan. Alhamdulillah hasilnya bagus. Cuman ada satu orang yang remedi. Nah, untuk informasi yang remedi nanti Ibu sampaikan setelah pembelajaran ini. Nah, anak ibu semuanya, tadi kita sudah melaksanakan rangkaian kegiatan. Sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran. Siapa yang masih ingat apa pelajaran kita dari awal tadi? Apa yang telah kita pelajari? Tentang Yang pertama, contoh sumber daya alam. Yang kedua, ya, mempelajari manfaat sumber daya alam. Selanjutnya, ya, upaya-upaya untuk melestarikan sumber daya alam. Apa tadi upayanya? tidak membawa berlebihan, Silakan. Menanami pohon, tidak menangkap hewan sembarangan, hewan yang dilindungi ya. Apalagi? Tidak menebang pohon, tidak membuang sampah. Nah, anak-anak ibu semuanya, bagaimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran ini? Bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Nah, Ibu sampaikan kepada anak-anak ibu semuanya, sumber daya alam yang ada ini itu dimanfaatkan untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat. Untuk itu selalulah menjaga lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak mengganggu tumbuhan, kemudian
menanam pohon. Nah, walaupun kita masih kecil, tetapi kita harus membiasakan hal-hal seperti menjaga lingkungan. Mau anak-anak ibu semua melestarikan lingkungan? Mau semuanya menjaga lingkungan? Baik itu lingkungan yang ada di masyarakat maupun lingkungan kecil di sekolah kita ini. Kita juga harus menjaganya karena yang akan menikmati adalah kita sendiri. Ada pertanyaan anak-anak ibu semua? Ada yang masih ragu? Tidak. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita coba baca buku kamu halaman 165. Itu untuk pertemuan berikutnya. Ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau memimpin doa penutup? Fajri, silakan. Doa mulai. Tempat duduk siap, gerak, hormat, gerak, Berdoa mati saja ya. tegap, gerak, Berdoa. berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih Fajri. Ibu sudahi dengan banyak terima kasih kepada anak ibu semuanya. Jangan lupa ulangi pelajaran di rumah. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.